Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, saya terlebih dahulu menyapa setiap kita tempat ini. Shalom. Lebih nasihat lagi. Shalom. Haleluya. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Kita percaya kita ada sebagaimana kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Maka sore hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan membawa pujian sembah kita sebagai syukur kita bagi Dia. Mari kita tundukkan hati kita sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur, berterima kasih Tuhan akan kebaikan kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup Kau berikan bagi setiap kami. Kami ada Tuhan sore hari di tempat ini, sungguh dengan iman kami nyatakan karena pertolongan-Mu, karena kasih-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu. Maka sebagai rasa syukur kami Tuhan di sore hari ini, kami mau datang membawa pujian sembah kami kepadamu Tuhan. Kami tahu, kami sadar, kami percaya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah gagal untuk membuat kami lebih daripada pemenang. Kau juga Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janji-janji-Mu bagi setiap kami Tuhan. Kau juga Allah yang sanggup memulihkan setiap kami, bahkan sanggup memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini Tuhan di tempat ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini Tuhan hanya memiliki satu tujuan, yaitu memuliakan Kau lebih dari segalanya yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini syukur kami, ini doa kami Tuhan. Kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap kita yang rindu lebih lagi menyembah Tuhan dengan iman kita katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Kami datang Tuhan dengan segala hati kami di hadapan-Mu, dengan kerendahan hati kami mau memuji menyembah Yesus. Bersama-sama. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sama-sama dengan iman kita katakan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku.
dalam kehidupan kami. Kini kami datang sujud di hadapan-Mu, menyembah-Mu Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Dan kini kami datang di hadapan-Mu, ku datang sujud di hadapan-Mu. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapan-Mu.
kekuatan kami. Kaulah sumber pemulihan kami. Kaulah sumber keselamatan kami. Tidak ada Allah lain selain Kau, Yesus Tuhan, yang lain ditinggikan di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukur Tuhan. Mari setiap kita di tempat ini sekarang bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi datang menyembah Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan yuk katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kita beri tepuk tangan di atas bagi Yesus Tuhan. Sorakan haleluya. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Kau terlebih besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini sembah kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Biarlah sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan yang mengalir bagi setiap kami di sore hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lagi bersorak-sorai bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Yuk, jika kita keberatan, jumpai kanan kiri memberikan salaman dengan senyuman manis. Katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus Pak. Kita menserukan nama Tuhan. Oh. Semua kata Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia akan tergoyahkan, dia akan terkalahkan, dia bukan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Hey! Yang bersuka-cita sore hari ini kami berdoa siapa di bagi yang raja di atas segala raja. Sama-sama katakan Tuhanku. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia akan tergoyahkan, dia akan terkalahkan, dia hidupkan berkuasa. Namanya
Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan saja. Sekali kita naikkan puji dengan angkat tangan dan lagu-lagu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku seperti jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya hanya Tuhan kekuatan kita menuntut setiap langkah kita. Kita beri tepuk tangan semangat bagi kita. Haleluya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita saya mau lihat tangan-tangannya terangkat dan sekawala. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerang firman Tuhan di sore hari ini. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Kau Allah Maha hadir, Kau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini Tuhan. Kehadiran-Mu yang membawa kelegaan, kehadiran-Mu yang membawa kelepasan bagi setiap kami. Bahkan kehadiran-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan penghiburan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pada sore hari ini sebagai syukur kami mau duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Kau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Berbicaralah Engkau Tuhan bagi setiap kami. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka pikiran kami, telinga kami. Biar Roh-Mu yang terus berbicara bagi setiap kami melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas bumi. Sama-sama dengan iman kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Tuhan, saya bangkit berdiri. Kita sambut dengan firman Tuhan di sore hari. Firman-Mu itulah dasar hidup. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Berhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas-Mu. Firman-Mu berdaulat penuh atas hidup kami, Tuhan. Berkati kami kembali dengan firman-Mu saat ini, karena kami butuh firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, kuduskan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan. Shalom. Selamat tahun baru Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur sudah 12 hari kita memasuki tahun 2025. Bapak Ibu, saya minta maaf, saya minta izin. Sudah minta izin sama Pak Gembala. Habis khotbah saya
izin langsung pulang. Karena besok pagi saya masih ada 2 tugas. Yang pertama 6:30 pagi saya harus pimpin doa di seminari Betel. Kemudian jam 9 saya harus melayani ibadah pelepasan pemakaman. Nah, hari ini tema firman Tuhan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kita baca Amos pasal 5 ayat 4-6. Amos pasal 5 ayat 4-6. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Bapak Ibu saudara Tuhan, sebelum kita membahas kepada tema ini, Bapak Ibu perhatikan ayat yang kelima yang berkata, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Kenapa ada larangan dari Tuhan melalui seorang bernama Amos? Bapak Ibu, Amos ini bukan seorang nabi. Dia seorang peternak domba, binatang. Tapi dia dipakai Tuhan untuk menyuarakan suara kenabian. Kepada siapa? Kepada orang-orang, yaitu orang-orang Israel pada waktu itu. Dikatakan janganlah kamu mencari Betel dan janganlah pergi ke Gilgal. Kenapa dikatakan jangan cari Betel dan jangan pergi ke Gilgal? Saat itu, Bapak Ibu saudara Tuhan, orang Israel menjadikan Betel dan Gilgal tempat penyembahan berhala. Jadi Bapak Ibu, di konteks yang kita baca adalah kerajaan Israel yang kita kenal dengan kerajaan utara. Betel dan Gilgal itu jadikan tempat bahkan pusat penyembahan berhala. Bayangkan Bapak Ibu, orang Israel ini terkenal dengan tegar tengkuk. Mereka menjadikan dua tempat itu tempat penyembahan berhala. Bahkan ada raja-raja mereka yang rela mengorbankan anaknya untuk kepada Baal atau dewa-dewa tersebut. Maka Tuhan bilang, jangan kamu cari Betel, jangan kamu juga cari Gilgal. Nah kemudian, kenapa jangan menyeberang ke Beersheba? Bapak Ibu, Beersheba ini wilayah kerajaan selatan. Kalau kita lihat peta Israel, ini ada dekat perbatasan, Bapak. Di sini Betel Gilgal, di perbatasan, di sini Beersheba. Padahal Beersheba adalah tempat di mana tokoh para leluhur Israel, yang dikenal dengan tokoh-tokoh perjanjian lama, Abraham, Ishak, Yakub, menjadikan Beersheba itu tempat mereka beribadah. Tapi kenapa kok Tuhan dia bilang jangan kamu menyeberang ke Beersheba? Kenapa? Apa makna rohani? Makna rohaninya Tuhan ingin kita tidak boleh mengkultuskan sebuah tempat. Kita butuh tempat untuk ibadah. Bapak Ibu, kita butuh tempat untuk ibadah. Tapi sebagai orang Kristen, kita nggak boleh mengkultuskan sebuah tempat. Kita datang ke tempat ini
kita bukan cari tempat. Kita memang butuh tempat, tapi yang kita butuh adalah kita mencari Tuhan. Alkitab bilang, cari Tuhan bukan cari tempat. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Pesan disampaikan 2 kali oleh Amos. Berarti apa? Ini hal yang serius. Makanya buku baru 12 hari kita memasuki 2025. Penting Bapak Ibu. Kita cari Tuhan, kita pasti akan hidup. Pertanyaan sekarang, mengapa kita mencari Tuhan, kita akan hidup? Yang pertama, Tuhan itu sumber hidup. Ayub 12:10 kita baca sama-sama. Bapak Ibu kelihatan ayatnya? Kelihatan ya? Kita keluarkan suara kita. 2, 3. Bahwa nafas. Saya percaya Bapak Ibu pasti bisa baca lebih keras. Kadang kita kalau ngobrol kencang, baca kita mesra. Ya. Mari kita baca lagi. 2, 3. Bahwa di dalam tangannya terletak nyawa segala yang hidup dan nafas setiap manusia. Tuhan itu sumber hidup. Nyawa kita, nafas hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita nggak pernah tahu kapan hidup kita berakhir. Bapak Ibu, saya akhir tahun melayani beberapa orang yang meninggal. Ada jemaat yang saya layani usianya 12 tahun meninggal. Kemudian hari yang sama saya melihat seorang pendeta, dosen sekolah Alkitab meninggal dunia usia 55 tahun. Bapak Ibu Tuhan, kita nggak tahu umur kita. Jadi pentingnya selagi kita hidup, kita harus cari Tuhan. Mumpung kita masih hidup, kita mesti cari Tuhan Bapak Ibu. Kalau udah mati, kita nggak bisa cari Tuhan lagi. Apa buktinya? Kenapa ada ibadah tutup peti? Karena yang mati nggak bisa tutup petinya sendiri. Mumpung kita masih hidup hari ini, kita sadar kita perlu Tuhan. Harus cari Tuhan. Di tengah kesibukan apapun dalam hidup kita, pentingnya kita mencari Tuhan. Sebab kita berkata, cari Tuhan, kamu akan hidup. Itu janji Alkitab buat kita. Yang kedua, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Yang kedua, Tuhan sumber berkat. Kata orang Korea Utara, Tuhan sumber berkat. Berkat. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Singa-singa muda merana kelaparan. Tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ayat ini memberikan gambaran begini Bapak. Singa muda yang hebat. Singa itu Raja Rimba. Bapak Ibu, waktu saya lagi luang, saya diajak nonton film Bapak Ibu. Nonton film Lion King. Siapa itu namanya? Mufasa. Waduh, waduh. Ceritanya menarik juga ya. Singa-singa muda bisa merana kelaparan. Singa muda itu harusnya kuat, cekatan. Kalau dia lapar, dia tinggal cari mangsa yang lemah, dia terkam, selesai. Tapi Tuhan mau kasih tahu, singa muda yang hebat bisa merana kelaparan, tapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Artinya apa? Karena dia sumber berkat. Makanya Bapak Ibu datang kemari cari Tuhan, bukan cari berkat. Karena Tuhan sumber berkat. Kalau berkat bisa habis, sumber berkat tidak pernah habis dalam hidup kita.
Hari kita diingatkan untuk terus mau mencari Tuhan. Tuhan sumber berkat buat hidup kita. Kita bisa menikmati berkat jasmani dan berkat rohani. Bapak Ibu, lihat analogi begini. Ada orang Pak Pendeta, banyak tuh orang gak percaya Yesus diberkati. Oh betul. Banyak orang yang gak percaya Yesus diberkati. Kenapa? Tuhan tuh kasih berkat kepada umat manusia secara general, umum. Apa buktinya? Bapak Ibu baca di dalam kitab Matius. Tuhan kasih panas sama hujan. Sama-sama kan? Betul. Di dalam Matius dikatakan, baik orang jahat, orang baik, kasih matahari. Gak mungkin Tuhan bilang ini, oh ini orang ini jahat semua, matahari dikencangin biar pada gosong semua. Enggak. Secara general dia kasih. Loh kenapa dia bisa kaya? Kan dia rajin. Dia gak malas. Dia tekun. Dia berjuang dengan hidup. Dia bisa diberkati. Tapi bedanya dengan kita. Kita punya berkat double. Berkat jasmani dan berkat rohani. Itu yang dimiliki oleh orang dunia. Apa itu berkat rohani? Berkat keselamatan. Inilah yang kita rindukan, Bapak Ibu. Kita bisa menikmati berkat jasmani, tapi juga terlebih kita bisa menikmati berkat rohani, berkat keselamatan, berkat hidup yang kekal yang disediakan oleh Yesus Kristus. Dan ingat Bapak Ibu, berkat keselamatan tidak bisa dibeli oleh apapun, termasuk oleh uang kita. Hanya diperoleh karena kita mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengapa kita cari Tuhan? Kita akan hidup. Tuhan sumber berkat. Yang ketiga, mengapa cari Tuhan kita hidup? Tuhan itu sumber pengharapan buat hidup kita. Dalam kitab Ratapan 3:20 berkata, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada. Saya percaya ketika kita menaruh harap kita kepada Tuhan, kita akan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sering kita dengar, sudah tidak ada harapan. Tapi kita percaya di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Bapak Ibu, kalau menurut ramalan 2025 ekonomi itu bukan bagus. Bahkan mengatakan dunianya sedang masuk dunia gelap. Tapi kita percaya Bapak Ibu, di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Pengharapan buat kita orang yang percaya kepada Dia. Ada pengharapan. Dan pengharapan yang Tuhan berikan tidak mengecewakan hidup kita. Makanya Bapak Ibu, terus taruh harap kita hanya kepada Tuhan. Yang keempat, mengapa kita cari Tuhan kita akan hidup? Tuhan itu sumber kekuatan. Yesaya 40:31 ini ayat yang unik Bapak Ibu. Kenapa saya kata unik? Kata-katanya begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan dapat kekuatan baru. Mereka supaya Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari, mereka berlari dan tidak jadi lesu, mereka berjalan tidak jadi lelah. Aneh kan? Berlari tidak lesu, berjalan tapi sudah lelah. Kenapa? Karena orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan baru dari Tuhan. Diumpamakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Bapak Ibu, Raja Wali banyak dicatat oleh Alkitab. Memang ini binatang yang unik, burung yang unik. Raja Wali nggak pernah takut sama badai. Dia bisa terbang. Pada badai dia bisa terbang lebih tinggi lagi. Di atas itu badai. Bangsa Tuhan, orang yang menantikan Tuhan dapat kekuatan. Bapak Ibu saya mau tanya, kenapa ada orang mati bunuh diri, Bapak? Ada yang tahu? Kalau tahu, dikasih hadiah sama Pak Gatot.
Kenapa orang mati bunuh diri? Pasti Bapak tahu ya. Halo? Gak apa-apa, Bapak jawab salah pun gak apa-apa, nggak ada ini performance appraisal apa itu nggak ada. Benar ya? Kenapa orang mati bunuh diri? Ada yang tahu Bapak? Ya, kenapa Bu? Frustasi dan tidak ada pengharapan. Apa lagi? Ya, ini kelompok satu, kelompok dua. Ini sayap kiri, karena sayap kanan. Kenapa orang mati bunuh diri, Bapak Ibu? Banyak utang, Pak. Banyak orang. Banyak utang. Banyak utang dikejar orang. Ojol dan apa lagi tuh nggak tahu lah. Dikejar orang dia. Bapak Sang Tuhan, kita lihat di sini. Kenapa orang mati bunuh diri? Secara ilmu psikologi, orang mati bunuh diri karena depresi. Seringkan dengan kata depresi. Depresi itu artinya orang yang sudah tidak kuat lagi menahan beban hidup. Dan perhatikan bahwa orang depresi punya kecenderungan untuk menghabiskan hidupnya dengan jalan pintas. Makanya bunuh diri. Tetapi kalau Bapak Ibu baca ayat ini, orang yang menantikan Tuhan, dia dapat kekuatan. Makanya Bapak Ibu, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Dia sumber kekuatan. Seberat apapun masa yang kita hadapi dalam hidup ini, kita percaya. Kalau kita datang cari Tuhan sungguh-sungguh, kita pasti pulang mendapat kekuatan baru dari Dia. Ada kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup kita, untuk kita bisa melewati persoalan demi persoalan di dalam hidup kita. Dia sumber kekuatan, amin. Makanya cari Tuhan. Saya Alkitab ini udah kasih tahu rahasianya yang luar biasa loh, Alkitab yang kita miliki. Cari Tuhan, kamu akan hidup. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, alasan orang kenapa tuh nggak mau cari Tuhan. Hambatannya apa? Yang pertama apa Bapak Ibu? Halo? Kemalasan. Memang dasarnya saya kan gembala sidang juga Bapak Ibu. Kadang jemaat udah di WA, udah dikunjungi dan sebagainya. Tetapi kan bahkan gue tanya, kenapa nggak datang Pak? Begini Pak, saya mau datang, tapi kaki saya berat. Lalu bilang gini, setan langgarin kaki saya. Setan salah. Padahal ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Memang malas. Ingat loh Bapak Ibu, manusia itu banyak punya gudang. Namanya gudang alasan. Jangan biarkan kemalasan membuat kita nggak cari Tuhan. Kita lupa kita ini hidup butuh sekali akan Tuhan. Apa hambatan yang kedua? Tidak memiliki skala prioritas waktu. Kadang-kadang di tengah-tengah kesibukan kita nggak punya skala prioritas waktu. Bapak Ibu ingat, waktu itu yang atur kita, bukan kita diatur sama waktu. Yang lagi, kita dikasih mandat sama Tuhan untuk bisa ngatur waktu. Bukan kita yang diatur sama waktu. Ada seorang buat penelitian umur 70 tahun. Terus di scroll. Bapak Ibu, waktu yang paling habis digunakan selama hidup 70 tahun. Yang pertama, untuk apa? Kerja. Kerja atau usaha. Yang kedua, tidur. Tapi yang paling menyedihkan dari semua urutan yang disurvei, yang paling sedikit waktu yang kita berikan kepada Tuhan adalah waktu beribadah.
Bagaimana dengan orang yang suka bolos hari Minggu, Bapak? Bukankah tambah sedikit? Bagaimana dengan hidupnya yang nggak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan? Bukankah lebih sedikit waktu yang kita berikan? Artinya apa? Kita tidak menyadari. Harusnya kita memberikan skala prioritas waktu untuk Tuhan. Yang ketiga, apa hambatan orang dari Tuhan? Yang ketiga, kesenangan dunia. Bapak Ibu, kesenangan dunia ini begitu kuat menarik kita, Bapak Ibu. Ya, karena kesenangan dunia itu begitu kuat menarik untuk kita tidak cari Tuhan. Bapak Ibu, tergantung mana yang kita mau isi dari hidup. Bapak Ibu, jangan kita sampai membiarkan kesenangan dunia itu menarik hidup kita sehingga kita jauh dari Tuhan. Akhirnya kita nggak memberi makanan rohani buat tubuh kita, buat hidup kita. Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ada satu rongga yang tidak bisa diisi oleh apapun di dunia kecuali oleh perkara supranatural, perkara ilahi, perkara rohani. Makanya baru lihat orang kaya sukses bagaimanapun tetap ada yang kosong di hidup. Kenapa? Karena rongga itu gak diisi oleh perkara-perkara ilahi, perkara rohani. Kita perlu isi banyak-banyak perkara rohani di dalam manusia batinnya kita yang di dalam. Satu kali orang tanya, anjing putih sama anjing hitam berantem menang mana, Pak? Orang bilang anjing hitam karena anjing hitam kuat-kuat. Apa buktinya? Petinju orang-orang hitam menang. Jawabannya, anjing yang diberi makan lebih banyak dia menang. Punya kekuatan. Karena saya mau tanya Bapak Ibu, apa yang kita isi dari manusia jasmani, batinnya kita? Perkara rohani, apa perkara duniawi? Hari diingatkan, ini hambatan untuk orang cari Tuhan. Kesenangan dunia, orang itu bisa lupa untuk dia lagi mencari Tuhan. Yang keempat, kegagalan atau keberhasilan. Orang gagal juga bisa nggak mau cari Tuhan. Kecewa, Tuhan tuh kok biarkan hidup saya banyak mengalami kegagalan. Kita lupa Bapak Ibu, di dunia ini banyak orang yang mengalami kegagalan, tapi dia bisa bangkit dan dia senang, sukses. Bapak Ibu tahu contohnya siapa? Jack Ma, pendiri Alibaba. Kalau Bapak baca autobiografi hidupnya, dia banyak mengalami kegagalan dalam hidup. Dia sering gagal, tapi dia nggak mau kalah dengan kegagalan. Dia sukses. Ayam yang kita suka makan, saya nggak promosi ayam ini Bapak Ibu. KFC, membaca latar belakang hidupnya. Orang ini mengalami banyak kegagalan di hidupnya, tapi akhirnya dia bisa sukses. Sekarang KFC ada di seluruh dunia. Atau sebaliknya, udah berhasil. Kita sudah lupa sama Tuhan. Udah berhasil. Udah dalam zona nyaman, enak. Udah sukses. Kita nggak perlu Tuhan. Kita lupa. Semua kita miliki itu sekejap bisa hilang. Bapak Ibu lihat tuh kebakaran hutan di California. Itu kan berapa habis. Asal itu orang kaya semua itu habis kebakar. Hanya hitungan jam. Coba kita nonton film. Ada seorang dokter terkenal. Usianya muda, ganteng, sukses. Coba Bapak lihat. Volumenya mungkin. Ya. Wilkensian adalah seorang biasa yang berjuang, bekerja keras, dan sukses luar biasa sebagai dokter kecantikan. Memiliki kekayaan yang luar biasa. Di usia 40 tahun, single,
tenang, ganteng, dan rajin fitness 6 kali seminggu tiap hari. Saat diajak beribadah, begini jawabnya, saya sangat sibuk di pagi hari. Suruh gereja itu undurkan keberhentiannya. Jadi jam 2, baru saya datang. Dia sangat arogan, karena dia merasa memiliki segalanya. Coba saja, apa yang Tuhan bisa lakukan untuk membuat aku pergi ke gereja, katanya. Maret tahun 2012, saat fitness, dia merasa punggungnya tidak nyaman. Setelah diperiksa, ternyata dia terkena kanker stadium 4. Dia kaget dan tidak percaya. Dia menyalahkan Tuhan. Mengapa di saat dia sedang di atas, Tuhan memberinya cobaan yang berat? Akhirnya dia sadar, hanya itulah satu-satunya cara Tuhan untuk membuat dia sadar. Tanggal 16 Oktober tahun 2012, Dr. Richard Theokensian meninggal dunia di usia 40 tahun. Sebelum meninggal, dia sempat merekam kesaksiannya bahwa hidup tanpa Tuhan itu kosong. Hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Andai saya diberi kesempatan hidup sekali lagi, saya akan hidup dengan cara yang berbeda. Sahabatku, di sisa perjalanan ini, belajarlah untuk mendekat lagi pada Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan pasti memberikan damai dan sukacita. Di sisi lain, juga akan menelanjangi dan menunjukkan keberadaan diri kita yang sebenarnya. Mendekat pada Tuhan berarti memberikan diri untuk diperiksa dan dinilai Tuhan. Membiarkan Tuhan menyatakan bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak diperkenankan Dia. Meningkatkan motivasi-motivasi yang tidak murni yang tersembunyi jauh di dalam hati kita. Dan menelanjangi keberdosaan dan kekotoran kita di hadapannya. Matius 6 ayat 33 berbunyi, jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Setelah itu, semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Salam damai sahabatku. Tuhan memberkati. Iya. Rehatku, renungan harian Terima kasih. sahabatku. Bapak Ibu lihat, ada orang begitu sukses, dia merasa nggak perlu Tuhan. Ibadah disuruh pindahin. Ya tragis ya, 40 tahun mati dengan cara seperti itu. Sekarang kita lihat yang kelima yang terakhir. Apa hambatan orang cari Tuhan? Yang kelima, yang kelima, namanya kesombongan. Sombong. Merasa nggak perlu Tuhan. Bapak Ibu, manusia tuh punya fitur untuk sombong. Hari kita diingatkan, Bapak. Jangan kita sombong. Jangan kita sombong, Bapak. Bapak Ibu, siapa sih pernah nonton film Titanic? Nonton film Titanic ya. Bapak Ibu lihat laki-laki yang berdiri begini. Itu saya, Bapak. Daripada Bapak Ibu pelototin saya kan? Nah itu intermezzo, Bapak Ibu. Membuat kapal Titanic diwawancari sama orang. Seberapa hebat kapal Titanic yang kamu buat? Wah, luar biasa. Megah, mewah, besar. Lalu dia bilang begini, Tuhan pun nggak bisa menenggelamkan kapal kita. Sejarah mencatat Titanic nabrak gunung es, kandas, tenggelam, mati. Yang selamat hanya satu. Makanya jangan sombong. Ada seorang bintang film terkenal namanya Marilyn Monroe. Ini bintang film zaman dulu, Bapak Ibu. Cantik, kaya. Satu kali Bapak Pendeta almarhum Billy Graham lagi pelayanan KKR di sebuah tempat di Amerika. Roh Kudus bilang, kunjungi Marilyn Monroe. Lalu dia taat sama suara Roh Kudus. Ketika habis pelayanan, dia kunjungi spesial Marilyn Monroe. Billy Graham bilang begini, hamba Tuhan, Marilyn Monroe, kamu udah sukses. Satu perlu, kamu perlu Yesus buat hidup. Dijawab apa Bapak Ibu?
Saya tidak butuh Yesus. Sombong. Berapa saat kemudian setelah peristiwa itu, Marilyn Monroe mati dengan cara tragis. Ditemukan sebuah surat mengatakan, aku kaya, aku tenang, tapi hidupku hampa, kosong, gak ada damai. Makanya selama orang gak pernah berdamai dengan Yesus, hidupnya gak ada damai. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita jangan sombong. Kita butuh Tuhan Yesus buat hidup. Makanya Bapak Ibu hari ini, mumpung baru 12 hari, saya ulang-ulang ya. Bapak Ibu harus cari Tuhan. Pentingnya cari Tuhan, karena kita bilang, ketika kita cari Tuhan, kita akan hidup. Bukannya hidup di dunia ini, tapi termasuk hidup dalam kekekalan yang kita akan masuk. Ingat, dunia ini bukan tempat kita, hanya transit. Tempat kita sebenarnya. Kita masuk ke dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata, jemaat-jemaat ini maju terus, cari Tuhan, maka kita akan hidup. Amin. Kita berdiri, Pak. Mari kita menyembah Tuhan kembali. Tadi kita nyanyikan lagu Ku Terhubung. Ini lagu cukup unik ya. Terhubung. Connect. Kita menyembah Tuhan dengan lagu ini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasih, kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di sini, Bapak Ibu. Roh Kudus ada di tengah kita. Dia sedang bekerja di tengah kita dengan caranya sendiri. Hari ini adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan? Kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tidak malu, cukup angkat tanganmu kepada Tuhan. Saya berdoa setiap tangan diangkat. Ya, kita nyanyikan lagu dari pertama, Bapak Ibu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Dari awal, sekali lagi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Amin. mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Ya, Tak bisa ku terlepas,
pegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hubung denganmu selalu melekat di hati. Mari Bapak Ibu yang mau didoakan, angkat tanganmu. Firman-Mu itulah Kau lihat tangan diangkat hidupku, dimanapun kami berdiri. yang berdaulat Terus nyanyikan lebih lembutku. terhubung. Kami berdoa untuk setiap tangan diangkat saat ini Tuhan. Engkau tahu keadaan hati kami masing-masing. Di Engkau hati tahu hidup kami masing-masing. Firman-Mu Engkau berdoa setiap tangan diangkat. Roh Kudus hari ini jamah. hidupku, Jamah kami Tuhan. yang Dimanapun kami berdiri. Roh Kudus jamah. Jamah. Jamah Roh Kudus. Meteraikan benih firman-Mu dalam hati kami. melekat. Jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan. Firman-Mu itulah dasar Kasih Tuhan. Tuhan, mereka milik umat tebusan-Mu. Ku terhubung denganmu. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat, setia kepada-Mu. Biar kembali tertolak kepada-Mu. Roh Kudus mampukan kami. Ampuni kalau kami salah, ampuni kami. Ampuni yang berdaulat Kami menyerahkan jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka boleh selalu rindu mencari Tuhan, melekat kepada Tuhan. Berikan kami gairah untuk itu Roh Kudus. Berkati Bapak Pendeta Immanuel Gatot bersama istri, keluarga, dan seluruh tim pelayan yang ada di sini. Urapi terus pakai biar tempat ini banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan besar. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku.
beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang telah Kau nyatakan, sampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Gigi Cahyadi. Tuhan, kami percaya Roh-Mu yang bekerja Tuhan melampaui setiap kekuatan manusia. Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, terus bergantung dan mengandalkan Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, nama Tuhan yang terus dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang telah memberkati sepanjang kehidupan kami. Biarlah setiap rupiah yang kami bawa pada sore hari ini, kami persembahkan semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang suci kuduskan setiap rupiah. Biarlah Tuhan yang menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi dan memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, baik dalam usaha, studi, pekerjaan, apapun dilakukan umat-Mu Tuhan. Yang hadir sore hari ini, Tuhan buat berhasil. Bahkan yang belum sempat memberi, Tuhan terus memberkati hingga suatu saat nanti dapat memberi, memberkati pekerjaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami untuk membawa yang terbaik bagi-Mu. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara Tuhan. Selamat membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini, ada beberapa pengumuman yang disampaikan pada sore hari ini, yaitu pengumumannya untuk Youth and Teens akan diadakan kembali ibadah Youth and Teens setiap hari Sabtu jam 5 sore. Untuk tempatnya nanti akan diinformasikan oleh pihak dari pengerja di tempat ini. Itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada sore ini. Mari jemaat Tuhan sudah bangkit berdiri lagi. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu
sudah selesai dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati, selamat sore, selamat hari Minggu.